Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali kisah Qian di Akademi sebagai pewaris Aerus sang God of Darkness. Sebelumnya, Alice kakaknya Qian marah karena mendengar kabar kalau ada percobaan pembunuhan terhadap Qian yang didalangi oleh ibunya Kranz. Oleh karena itu, Alice pun mendatangi ibunya Kranz dan menamparnya. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Setelah Alice menampar ibunya Kranz karena marah, kepala pelayan datang dan berkata kenapa para penjaga malah diam saja melihat Alice menampar ibunya Kranz. Sementara itu, ibunya Kranz berkata kepada Alice apakah dirinya sudah gila karena melakukan hal tersebut kepada dirinya. Alice menjawab kalau yang gila itu ibunya Kranz karena sudah berusaha membunuh Qian. Ibunya Kranz pun berpikir kenapa Alice bisa tahu hal tersebut. Kemudian ibunya Kranz berkata apakah Alice punya buktinya? Alice menjawab kalau ibunya Kranz baru saja mengkonfirmasi hal tersebut dengan meminta buktinya. Jadi memang benar kalau dirinya lah dalang dari percobaan pembunuhan Qian. Ibunya Kranz berkata kembali kepada Alice bagaimana bisa Alice macam-macam dengan dirinya di saat tidak punya bukti. Lalu ibunya Kranz pun menyuruh para penjaga untuk menyeret Alice keluar dari sana. Sehingga mau tidak mau para penjaga pun harus menuruti perintah dari ibunya Kranz. Dengan kemampuan yang dimiliki Alice, dirinya bisa menghindari serangan para penjaga dan menyerang balik sampai para penjaga jadi tidak ada apa-apanya di hadapan Alice. Melihat kemampuan Alice, ibunya Kranz cukup terkejut karena para penjaga bisa ditumbangkan dengan begitu mudahnya. Setelah para penjaga berhasil dikalahkan, Alice pun mendekat ke arah ibunya Kranz dan hal tersebut membuat ibunya Kranz ketakutan sampai berkata kepada Alice jangan mendekat. Sementara itu, Alice berkata kalau penjaga Qian sudah mengungkapkan semuanya dan penjaga Qian berkata kalau dalang dibalik percobaan pembunuhan Qian itu ibunya Kranz. Oleh karena itu, ibunya Kranz tidak bisa lolos begitu saja gara-gara Qian tetap diam setelah kejadian tersebut. Setelah itu, ibunya Kranz berkata kepada Alice bagaimana bisa dirinya lebih percaya perkataan orang rendahan daripada dirinya. Di sini Alice benar-benar dianggap sudah tidak waras oleh ibunya Kranz. Kemudian Alice menyuruh ibunya Kranz diam saja di sana karena dirinya akan dilaporkan kepada ayahnya atas semua perbuatannya. Kemudian Alice pun pergi meninggalkan ibunya Kranz. Lalu ibunya Kranz pun tersenyum karena tahu suaminya itu tidak peduli sama sekali dengan Qian. Lalu kita dialihkan ke tempat ayahnya Qian. Di sana Alice benar-benar memberitahu semua perbuatan ibunya Kranz. Tapi ternyata selama ini ayahnya itu sudah tahu dengan perbuatan ibunya Kranz, hanya saja dirinya diam saja. Oleh karena itu, Alice pun kaget karena ayahnya malah diam saja ketika anaknya hampir terbunuh. Kemudian ayahnya berkata kalau dirinya tidak akan memberikan alasan apapun selama Qian baik-baik saja. Di sini Alice komplain habis-habisan karena Qian harus melawan 6 kenaik resmi sekaligus dan kalau bukan karena Brian, Qian pasti sudah lama meninggal. Ayahnya itu tersenyum mendengar kalau Brian yang menyelamatkan Qian karena Brian itu hanyalah pesuruh para kenaik saja. Mendengar hal tersebut, Alice bertanya apa maksud ayahnya itu Qian mengalahkan semua kenaik seorang diri. Ayahnya menjawab kalau Alice benar-benar tidak mengenali Qian sama sekali. Kemudian ayahnya itu memberi Alice surat. Surat tersebut adalah undangan perjamuan dari keluarga kekaisaran. Ayahnya tidak bisa pergi dan Alice diminta untuk menggantikannya. Ayahnya juga menyuruh Alice untuk bersantai di sana dan tak perlu khawatir soal Qian karena Qian itu jauh lebih kuat dari yang Alice pikirkan. Setelah itu, ayahnya pun pergi karena dirinya harus kembali ke barak. Alice pun pergi juga dengan berpikir bagaimana mungkin dirinya tidak khawatir dengan adiknya sendiri yang baru berusia 13 tahun. Kemudian, seseorang pun memanggil Alice dan orang tersebut adalah Cecilia. Lalu Cecilia pun mengucapkan selamat datang kepada Alice dan memeluknya karena Alice tidak pernah menghubunginya. Cecilia adalah kenaik peringkat tinggi dari kenaik of Light. Dia adalah pelayan pribadi, guru, sekaligus teman dari Alice. Setelah itu, Alice mengajak Cecilia juga untuk menghadiri acara perjamuan di kekaisaran. Lalu kita dialihkan ke tempat Qian berada. Saat ini Qian sedang ada di kereta kuda yang dikendarai oleh Brian. Kali ini Qian juga membawa Nana yang menyamar jadi pelayannya Qian dengan menggunakan pakaian maid.
Cian berani membawa Nana itu karena ternyata Nana bisa menyembunyikan bagian tubuhnya supaya terlihat seperti manusia biasa. Di sini Cian sebenarnya masih cukup khawatir takut Nana membuat masalah nantinya karena Nana terlihat sangat bersemangat. Kemudian kereta kuda pun berhenti berjalan sehingga Cian pun bertanya kepada Brian ada apa. Ternyata ada sekelompok bandit di depan kereta kuda Cian dan menghalangi jalan. Oleh karena itu, Cian pun menyuruh Brian untuk menyingkirkan mereka. Di sini, Brian benar-benar sudah berkembang cukup pesat sampai-sampai kelompok bandit tersebut tidak ada apa-apanya di hadapan Brian. Dan Brian bangga dengan perkembangannya itu. Setelah selesai membereskan para bandit, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Kemudian kita dialihkan ke tempat Serika berada. Di sini Serika menyuruh pelayannya untuk mencari daftar orang yang menghadiri acara perjamuan kekaisaran. Lalu pelayannya berkata kepada Serika apa sebaiknya Serika menunda saja rencananya itu. Karena di perjamuan kali ini orang-orang yang hadir lebih banyak dari biasanya. Serika menjawab kalau rencana tersebut tidak bisa ditunda dan harus dilakukan sekarang. Rencana yang dimaksudkan itu adalah membunuh Drenian. Lalu pelayannya pun bertanya apa alasan Serika ingin menyegerakan rencananya itu. Serika menjawab kalau Drenian itu orang yang memuakan. Dia juga memperkosa wanita yang sudah menikah dengan kekuasaan yang dirinya miliki. Jadi orang seperti dirinya harus segera mati. Selain itu, Drenian juga adalah tunangan dari Serika. Setelah itu, Serika pun kaget melihat informasi seseorang yang akan hadir di perjamuan kekaisaran. Orang tersebut bernama Luna yang merupakan seorang jenius langka dengan seluruh stat elemental sebesar 20%. Meski begitu, dirinya tidak bisa menghadiri banyak mata pelajaran karena tubuhnya yang lemah. Luna juga merupakan seorang cucu dari orang bernama Regens yang merupakan kepala asosiasi mage kerajaan garam. Mengetahui hal tersebut, Serika pun jadi berpikir kenapa Luna hadir di perjamuan kali ini padahal sebelumnya dirinya tidak pernah hadir di acara sosial seperti itu. Kemudian pelayan Serika berkata kalau Luna hadir itu karena disuruh oleh kepala asosiasi. Mendengar informasi tersebut, Serika berpikir kembali apa rencana dari Regen sampai-sampai mengirim Luna ke acara tersebut. Di sini Serika juga mempunyai firasat yang tidak enak karena merasa akan ada sesuatu yang tidak beres terjadi di perjamuan kali ini. Lalu kita dialihkan kembali ke tempat Cian berada. Di sini Cian sedang berjalan-jalan di pusat perbelanjaan bersama Nana dan Brian. Nana merasa semua orang yang ada di sana itu baik hati karena ketika dirinya menabrak seseorang, orang tersebut memaafkannya begitu saja. Tapi Cian tidak berpikir begitu karena Cian tahu orang-orang itu seperti apa sebenarnya. Oleh karena itu, Cian pun jadi berpikir kalau Nana harus berhati-hati terhadap orang lain karena kurang tahu soal dunia. Setelah itu, Brian pun menyuruh Cian untuk melihat mata Nana. Ternyata mata Nana kembali ke wujud mata naga yang menandakan kalau dirinya lapar. Selain itu, Nana juga memancarkan aura yang mengerikan sehingga Cian pun langsung memerintahkan Brian untuk membawa Nana ke restoran secepatnya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah di restoran, Nana benar-benar makan banyak sekali makanan sampai Cian berpikir kalau membesarkan anak itu ternyata berat. Tapi untung saja dirinya membawa banyak uang. Kemudian Cian merasakan mana aneh dan mana tersebut berasal dari orang yang mendatangi Cian dan menyapanya. Cian merasa heran kenapa orang tersebut bisa tahu namanya. Sehingga Cian pun bertanya siapa dirinya. Orang tersebut pun langsung duduk di samping Cian dan berkata kalau namanya itu Luna yang merupakan murid tahun kedua di akademi yang sama dengan Cian. Cian pun merasa tidak asing dengan nama Luna, tapi di sini Cian berkata kalau dirinya tidak kenal dan dirinya juga tidak peduli dengan murid yang bukan seangkatan dengan dirinya. Lalu Luna berkata kalau itu tidak masalah karena dirinya lebih suka menyendiri. Sementara itu, Nana bertanya kepada Brian apakah Luna itu temannya Cian atau bukan. Brian menjawab kalau dirinya juga tidak tahu. Kemudian Luna berkata kalau Cian ternyata orang yang cukup hangat dari rumor yang beredar karena makan bersama dengan pelayan dan penjaganya di meja yang sama. Cian pun menjawab kalau tidak ada gunanya makan terpisah. Setelah itu, Cian berpikir apa tujuan Luna mendekatinya begitu. Lalu Luna bertanya apakah Cian datang ke sana itu untuk menghadiri acara perjamuan. Cian menjawab kalau itu benar dan kenapa Luna bisa tahu. Luna pun berkata apalagi coba alasan Cian datang ke sana kalau bukan acara perjamuan. Kemudian Luna juga berkata kalau mereka akan bertemu di acara tersebut.
Mendengar hal tersebut, Cian jadi mengira kalau Luna itu adalah bangsawan. Setelah itu, Luna pun merasa perkenalannya sudah cukup, jadi dirinya berniat untuk pergi sekarang. Luna pergi sambil menyuruh Cian untuk tidak melupakan dirinya dan memberitahu Cian kalau nama lengkapnya itu adalah Luna Rain Reaper. Di sini Cian baru ingat kalau Luna itu adalah cucu dari kepala asosiasi mage kerajaan garam. Di kehidupan sebelumnya, Luna mati di usia yang masih sangat muda dan masih menjadi murid akademi. Tapi Cian tidak tahu penyebabnya itu karena apa. Lalu Cian merasa kalau di kehidupannya kali ini, dirinya jadi sering terlibat dengan orang yang tidak dirinya temui di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, masa depan terus-menerus berubah dari yang Cian ketahui. Tapi Cian tidak merasa senang karena perubahan tersebut terjadi ketika acara perjamuan yang dimana di perjamuan kali ini itu akan menjadi insiden yang dikenal dengan perjamuan berdarah. Setelah itu, kita dialihkan ke tempat Arin berada. Di sini Arin sedang berdandan untuk acara perjamuan. Arin juga bertanya kepada Rasmus apakah penampilannya terlihat bagus. Rasmus pun menjawab kalau dirinya sangat cantik dengan penampilan seperti itu. Tapi Arin tidak percaya diri sehingga dirinya pun berniat untuk memilih pakaian lain dan membuat Rasmus menderita karena hal tersebut. Kemudian Rasmus pun berkata kalau Arin tidak perlu repot seperti itu karena Cian pasti akan suka dengan penampilannya. Hal tersebut membuat Arin salting dan berpura-pura tidak tahu kalau dirinya lah yang mengirimkan surat undangan kepada Cian. Setelah itu, pelayan Arin pun datang. Pelayan tersebut membawa hadiah dari Luinel dan memberitahu Arin kalau kakaknya berkata mungkin barang tersebut cocok dipakai Arin. Arin yang melihatnya pun terkejut dan tidak menyangka kakaknya akan memberikan hadiah kepada dirinya. Sementara itu, Rasmus malah menggoda Arin dan berkata kalau Cian pasti akan suka Arin mengenakan hadiah tersebut di perjamuan. Lalu kita dialihkan ke acara perjamuan digelar. Di perjamuan tersebut ramai sekali tamu yang hadir dan di sana Cian hanya berdiam diri di pinggir dan mengawasi situasi sekitar. Kemudian Kelin pun muncul untuk memberikan sebuah informasi kepada Cian. Informasi tersebut adalah Asel saat ini sedang bersama Luinel. Lalu Kelin bertanya apakah Cian bisa meninggalkan perjamuannya atau tidak. Cian mengira kalau misi permurniannya bocor sehingga dirinya berkata apakah ada sesuatu yang terjadi. Kelin menjawab firasatnya tidak enak dan dirinya rasa akan ada banyak yang terseret ke dalam bahaya termasuk Cian. Asel telah memerintahkan Kelin untuk meninggalkan istana tepat sebelum perjamuan dimulai. Asel juga bilang kalau dirinya telah menyiapkan acara kecil untuk perjamuan. Mendengar info tersebut, Cian pun langsung menyimpulkan kalau dalang di balik perjamuan berdarah itu ternyata Asel. Setelah itu, Kelin berkata kembali kalau dirinya tidak ingin melihat Cian terluka, jadi dirinya meminta Cian untuk meninggalkan acara perjamuan. Tapi di sini Cian malah menyuruh Kelin pergi sehingga Kelin pun bertanya apakah Cian akan baik-baik saja. Cian menjawab kalau Kelin bisa dalam masalah jika terus ada di sana, jadi cepatlah pergi saja. Setelah Kelin pergi, Cian berpikir kalau dirinya tidak mengira Asel akan lebih gila dari yang dirinya bayangkan karena sudah menyiapkan sesuatu yang mengerikan. Lalu Kairam pun muncul dan berkata apakah Cian khawatir dengan orang-orang tidak bersalah yang akan mati. Di sini Cian bukanlah khawatir dengan hal tersebut, tapi dirinya cuma berpikir kalau Asel itu kocak. Lalu sekarang Cian merasa kalau dirinya harus mengabaikan misinya. Setelah itu, Cian pun menggunakan skill yang dimana itu adalah skill telepati untuk memberitahu Serika kalau mereka harus menunda misinya dulu. Karena sebentar lagi akan ada lautan darah di perjamuan. Mendengar info tersebut, Serika pun terkejut tapi Cian berkata kalau mereka tidak punya waktu banyak jadi dirinya akan menjelaskan lebih detailnya belakangan. Untuk sekarang, Cian meminta mereka memeriksa apakah di sekitar ada monster atau tidak. Serika pun berkata apakah Cian yakin dengan hal tersebut. Cian pun menjawab kalau dirinya benar-benar yakin, apalagi firasatnya juga berkata kalau hal tersebut benar-benar akan terjadi. Cian juga berkata kalau Serika tidak perlu khawatir tentang tunangannya itu. Mendengar hal tersebut, Serika pun jadi sedikit kesal. Setelah itu, Alice pun tiba-tiba memanggil Serika dari belakang. Serika bertanya kenapa Alice bisa ada di sana. Alice menjawab kalau dirinya hanya sedang bersantai saja di sana. Setelah tahu Alice juga ada di sana, Serika jadi berpikir kalau Alice juga akan ikut terseret ke dalam masalah yang sebentar lagi akan terjadi. Kemudian seseorang pun tiba-tiba datang dan menghampiri Alice dan Serika. Ternyata orang tersebut adalah si target dan tunangan Serika yaitu Drenian. Lalu kita dialihkan ke tempat Cian. Cian memberitahu Brian untuk melakukan sesuatu.
Belakangan ini, Brian jadi seperti seorang jagoan karena sudah bertambah kuat meskipun sedikit. Kemudian Qian menyuruh Brian untuk menyelidiki jalur bawah tanah istana. Brian pun berkata kalau tempat tersebut gelap dan menakutkan. Mendengar Brian ketakutan dengan tempat gelap, Qian pun kesal dan menyuruh Brian untuk nurut saja dan perintahnya karena ada alasan penting di balik perintahnya itu. Setelah itu, Brian pun menyuruh Qian untuk berbalik ke belakang karena ada yang mengintipnya. Kemudian Brian pun langsung maju untuk memusnahkan hal tersebut, tapi Qian berkata kalau Brian tidak usah melakukan hal tersebut karena itu adalah Emily pelayan Qian. Lalu kita dialihkan ke suatu tempat di mana ada orang misterius berada. Orang tersebut berjalan menuruni tangga untuk ke sebuah ruangan. Ternyata ruangan tersebut berisikan banyak monster yang dirinya bangkitkan. Setelah itu, kita kembali lagi ke acara perjamuan. Di sini Arin terlihat cukup khawatir karena dirinya tidak melihat Qian di mana-mana padahal dirinya sudah mengundangnya. Kemudian, seseorang pun datang menghampiri Arin dan memberikan hormat kepada Arin. Orang tersebut adalah Luna. Arin sudah kenal dengan Luna sehingga Luna pun merasa terhormat karena diingat oleh Arin. Arin pun berkata bagaimana mungkin dirinya lupa dengan gadis jenius dari kerajaan garam. Arin pun mengucapkan selamat datang kepada Luna sebagai perwakilan dari kekaisaran. Lalu Luna pun berkata kalau Arin itu benar-benar baik hati. Jadi semoga saja Qian bisa sadar dengan hal itu. Mendengar Luna menyebut nama Qian, Arin pun kaget dan bertanya apakah Luna mengenal Qian. Luna menjawab kalau tentu saja dirinya kenal dengan Qian. Soalnya kemarin mereka baru saja bertemu. Mendengar hal tersebut membuat Arin makin kaget lagi dengan Luna sehingga Arin pun bertanya kembali apakah benar Luna bertemu dengan Qian kemarin dan apakah kalian juga punya hubungan yang dekat. Kemudian Arin pun sadar kalau baru saja dirinya keceplosan. Oleh karena itu, Luna pun menyimpulkan kalau Arin itu telah jatuh cinta kepada Qian. Tapi meskipun sudah diberitahu hal tersebut pun Arin masih tidak sadar kalau dirinya sudah jatuh cinta kepada Qian. Setelah itu, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak dan membuat orang-orang di sana termasuk Arin dan Luna menjadi teralihkan pandangannya ke arah orang tersebut. Ternyata orang tersebut diserang oleh monster dan membuat Arin terkejut kenapa bisa ada monster di acara perjamuan. Mengetahui ada monster di perjamuan, semua orang pun berteriak kemana para penjaga. Kenapa monster bisa dibiarkan masuk? Kemudian monster pun melihat ke arah Arin dan berkata kalau putri telah ditemukan. Lalu kita dialihkan ke tempat Qian berada. Di sana Qian sedang memperkenalkan Nana kepada Emily. Setelah Nana memperkenalkan dirinya, Emily pun jadi berpikir kalau Qian berniat menggantikannya demi gadis yang lebih muda dan imut dari dirinya. Mendengar Emily berkata begitu, Qian pun berkata kalau hal tersebut tidak benar. Lalu Qian bertanya kepada Emily apakah Emily yakin Asel yang membawanya ke acara perjamuan. Emily pun menjawab kalau hal tersebut benar karena Asel sangat menginginkannya. Bahkan Emily sampai ditawari pekerjaan menjadi pelayannya. Tapi Emily menolak tawaran tersebut karena dirinya merasa harus berada di sisi Qian saat Qian kembali nanti. Mendengar hal tersebut, Qian pun bertanya kembali apakah Emily yakin. Emily pun menjawab ya begitulah. Tapi karena Asel membawanya ke perjamuan, sepertinya Asel masih belum menyerah untuk merekrut Emily. Setelah itu, Qian memerintahkan Brian untuk menjaga Nana dan Emily karena di luar berbahaya dan Qian harus pergi. Di kehidupan sebelumnya, Emily tidak ada di perjamuan. Lalu sejak Kelin ketahuan memata-matai Qian dan Qian tahu Asel sedang merencanakan sesuatu, Qian jadi bertekad untuk melindungi orang-orangnya dari rencana busuk Asel. Setelah itu, Qian pun pergi dan di sini Emily lupa memberikan sebuah pita yang dimana itu adalah pemberian Asel untuk Qian. Tapi Nana mencium aroma yang aneh dari pita tersebut. Lalu kita dialihkan ke tempat Asel dan Luinel berada. Luinel berkata akhirnya hari ini datang juga. Luinel juga tahu kalau Asel sudah sangat berusaha. Kemudian Asel berkata sepertinya hadiah mereka sudah sampai di tujuan dan Asel tidak menyangka Boris akan sangat berguna. Setelah itu, Luinel berkata kembali kalau mulai sekarang mereka akan sering menggunakan Boris untuk mengubah kekaisaran ke dalam kedamaian dan menunjukkan siapa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kekaisaran. Kemudian kita dialihkan kembali ke acara perjamuan. Di sana Arin sedang berusaha untuk mengevakuasi para tamu.
Luna juga membantu Arin untuk mengevakuasi para tamu. Sementara itu, para monster sedang ditahan oleh para penjaga. Tapi para penjaga tidak bisa mengatasi para monster yang terus berdatangan. Sehingga satu persatu penjaga pun berhasil dikalahkan. Selain itu, ada demonic beast bernama Mandrake yang muncul di perjamuan. Ketua penjaga tidak menyangka demonic beast tersebut bisa ada di sana. Karena seharusnya demonic beast itu hanya bisa ditemukan di garis depan saja. Oleh karena itu, penjaga pun merasa kalau mereka tidak bisa menang dan akan mati sebentar lagi. Setelah itu, Serika pun muncul dengan membunuh satu demonic beast. Sehingga Serika langsung memerintahkan para penjaga untuk memanfaatkan momen tersebut untuk mengevakuasi para tamu. Mendengar perintah Serika, ketua penjaga malah diam saja sehingga Alice pun datang untuk membantunya. Kemudian, Alice menyuruh penjaga untuk menyerahkan urusan di sana kepada mereka. Mendengar perintah untuk yang kedua kalinya, ketua penjaga pun baru bergerak dan langsung memerintahkan bawahannya untuk memprioritaskan evakuasi para tamu. Kemudian Mandrake pun muncul menyerang kembali. Serangan tersebut tidak ditujukan kepada Alice ataupun Serika yang ada di hadapannya. Tapi serangan tersebut ditujukan untuk Arin yang menjadi sasaran utamanya. Melihat Arin diserang, ketua penjaga pun tidak bisa tinggal diam dan mencoba melindunginya. Tapi setelah Arin berhasil diselamatkan, penjaga tersebutlah yang malah terkena serangan Mandrake. Karena serangan tersebut, penjaga pun langsung tewas di tempat dan hal tersebut membuat Arin menyalahkan dirinya sendiri atas kematian sang penjaga. Sementara itu, Luna sedang merapalkan magic untuk menyerang Mandrake dan memberikan Arin waktu untuk pergi ke tempat yang aman. Lalu para penjaga yang lainnya pun datang untuk membantu Arin dan Luna. Mereka semua tidak akan membiarkan ketuanya mati sia-sia setelah menyelamatkan Arin. Sehingga mereka pun berniat menahan Mandrake dengan segala cara supaya Arin bisa selamat. Luna juga memerintahkan Arin untuk segera bergegas ke tempat yang aman. Tapi di sini Arin tidak mau langsung pergi dan memberikan bab kepada para penjaga. Selain itu, Arin juga memerintahkan para penjaga untuk jangan mati begitu saja. Setelah itu, para penjaga pun langsung maju menyerang Mandrake. Meskipun sudah diberi bab oleh Arin, para penjaga masih kesulitan untuk mengalahkan Mandrake. Alice juga sedang berusaha membantu para penjaga melawan Mandrake dan memerintahkan Arin untuk segera pergi selagi ada kesempatan. Mendengar hal tersebut, Arin malah bertanya bagaimana dengan Alice sendiri. Alice menjawab kalau dirinya itu seorang Vert. Jadi sudah jelas kalau tugasnya itu adalah memprioritaskan keselamatan Arin. Di sisi lain, Serika juga sedang sibuk melawan Mandrake. Serika juga berpikir kalau dirinya bertarung menggunakan belati maka dirinya akan ketahuan. Tapi sekarang itu bukan saatnya Serika mengkhawatirkan hal tersebut sehingga Serika pun langsung bertarung kembali melawan para monster. Selain itu, Serika juga terus merasakan firasat yang tidak mengenakan. Lalu kita dialihkan ke tempat Alice, Luna, dan Arin yang sedang berlari mencari tempat aman. Di perjalanan, mereka dihadang kembali oleh monster. Di sini Alice meragukan dirinya sendiri apakah bisa melawan monster tersebut atau tidak. Tapi Luna dan Arin pun langsung mengeluarkan magicnya untuk membantu Alice sehingga Alice pun jadi lebih percaya diri untuk melawan monster tersebut karena dirinya tidak boleh patah semangat di hadapan juniornya. Setelah itu, Alice pun maju untuk menyerang monster tersebut. Lalu kita kembali ke tempat Serika berada. Serika sudah beres membereskan monster yang ada di sana sampai tidak ada yang tersisa. Setelah itu, Serika pun memeriksa monster tersebut dan membuka topengnya. Ternyata yang ada di balik topeng tersebut adalah seorang mayat. Magic untuk membangkitkan mayat itu dilarang. Tidak hanya dilarang, tapi magic tersebut juga sulit digunakan. Karena butuh banyak waktu dan energi untuk mengubah semua mayat jadi boneka. Oleh karena itu, Serika pun menyimpulkan kalau hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja, apalagi mayat yang dibangkitkan itu sangat banyak. Di sisi lain, Kaisar juga sedang berusaha mengalahkan para monster. Dirinya tidak percaya kalau hal tersebut bisa terjadi di acara perjamuan. Di sini, Kaisar juga ditemani oleh Asel dan Luinel. Oleh karena itu, Kaisar merasa senang karena ditemani oleh mereka. Kemudian Asel pun membantu Kaisar berjalan dan Asel berkata kalau mereka ada di sana itu untuk melindungi Kaisar. Jadi Kaisar tidak perlu khawatir. Lalu kita dialihkan kembali ke tempat Arin berada. Setelah mengalahkan monster sebelumnya, mereka masih terus-terusan dihadang oleh monster lainnya tanpa henti. Setelah itu, kita dialihkan kembali ke tempat Emily, Brian, dan Nana berada.
Mereka masih membicarakan tentang hadiah dari Asel yang belum sempat Emily berikan kepada Cian. Di sini Brian merasakan firasat yang tidak enak tentang hadiah Asel, karena Asel belum pernah memberikan hadiah pada Cian sama sekali sebelumnya. Kemudian Brian berpikir kalau Cian itu selalu terlihat menyimpan kebencian kepada Asel. Jadi tiba-tiba memberikan hadiah itu rasanya aneh, apalagi kebencian Cian itu bukanlah hal sepele. Setelah itu, Nana pun berkata kepada Brian kalau mereka harus segera pergi, karena Nana merasakan bahaya yang sedang datang ke arah mereka. Nana mengatakan hal tersebut dengan mata naganya yang muncul kembali, sehingga Emily yang melihatnya pun langsung bertanya kenapa mata Nana. Lalu tiba-tiba di belakang Emily dan Brian pun terjadi ledakan. Brian pun langsung menyuruh Emily untuk pergi dari sana, karena ledakan tersebut terjadi akibat monster yang tinggi bernama Behemoth. Setelah itu, kita dialihkan kembali ke tempat perjamuan. Drenian dan para tamu sedang berlari ke pintu belakang karena tidak menyangka monster sudah ada di pintu depan. Di sini yang dipikirkan Drenian hanyalah dirinya harus bisa keluar hidup-hidup, agar dirinya bisa melihat pelayannya yang bernama Lily. Selain itu, Drenian juga ingin melihat pikiran Sherika hancur. Kemudian Drenian bertanya kepada penjaga apakah dirinya yakin pintu belakang sudah aman. Penjaga pun menjawab kalau pintu belakang pasti sudah aman. Lalu tiba-tiba Drenian pun ditebas oleh monster dan membuatnya langsung tewas. Setelah itu, Alice pun datang untuk membantu mereka. Tak hanya Alice saja, tapi Luna juga ikut membantu. Melihat aksi dari Alice dan Luna, para penjaga hanya bisa bengong saja melihat mereka sampai bertanya-tanya siapa mereka. Mendengar hal tersebut, Alice pun langsung menjawab kalau dirinya itu dari keluarga Ferd. Oleh karena itu, Alice memerintahkan para penjaga untuk melindungi Arin. Sementara itu, Luna sudah kelelahan karena kebanyakan menggunakan magic, dan Arin berusaha untuk menolongnya. Tapi Luna tidak memerlukan bantuan Arin dan menyuruhnya segera pergi karena serangan berikutnya akan datang. Para penjaga juga sudah mulai menyiapkan formasi untuk melindungi Arin supaya bisa kabur. Alice juga akan ikut membantu dengan mengerahkan segala yang dirinya bisa untuk menghentikan para monster. Meskipun Alice tahu kalau musuhnya akan terus muncul, karena Alice merasa para monster selalu tahu lokasinya. Setelah itu, monster pun mulai berdatangan kembali dan itu karena aura dari kalung Arin yang merupakan pemberian kakaknya. Kita kembali lagi ke tempat Brian berada. Di sini Brian merasa ragu apakah dirinya bisa melindungi Emily atau tidak dengan kemampuannya. Soalnya selama ini selalu ada Cian yang mengatasi segalanya. Tapi mau tidak mau, Brian harus berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Emily, karena monster sudah mulai menyerang. Serangan monster berhasil dihentikan oleh Brian, tapi dirinya sadar kalau dirinya tidak bisa menahannya terus-terusan. Lalu monster pun menyerang kembali dengan mencoba melahap Brian dan Emily. Di sini Brian berpikir apakah itu adalah akhir dari dirinya dan Emily. Ternyata itu bukanlah akhir dari Brian dan Emily, karena Nana menyerang balik monster tersebut. Di sini Nana sudah tidak bisa menahan hasratnya lagi sehingga dirinya pun berubah kembali ke wujud manusia setengah naga. Lalu kita dialihkan kembali ke tempat perjamuan. Arin dan yang lainnya sedang berusaha mengalahkan monster yang tidak ada habisnya. Alice pun berpikir siapa dalang di balik itu semua. Selain itu, Alice juga sedang memikirkan solusi dari semua itu karena para penjaga tak lama lagi akan kelelahan. Setelah itu, topeng salah satu monster pun terlepas dan Alice melihatnya. Yang ada di balik topeng tersebut adalah mayat hidup dan itu benar-benar membuat Alice terkejut dan mulai berpikir kembali cara mengalahkannya. Alice terpikirkan cara untuk mengalahkan para mayat dengan magic cahaya. Oleh karena itu, Alice pun meminta Arin untuk memberikan bab kepada Alice, tapi Arin tidak bisa melakukannya karena nanti pelindung untuk para penjaga akan lepas. Penjaga yang mendengarnya pun langsung berkata kepada Arin kalau Arin tidak perlu khawatir dengan mereka dan berikan saja babnya kepada Alice. Setelah itu, Arin pun memberikan babnya kepada Alice. Alice yang sudah mendapatkan bab pun cukup senang karena hal tersebut berhasil. Kemudian Alice pun menggabungkan magicnya sendiri dan bab dari Arin untuk mengalahkan para monster dan berharap rencananya itu akan berhasil. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk lanjutan dari kisah Cian di acara perjamuan kekaisaran. Di sini Alice sedang berusaha mati-matian untuk melindungi Arin dari kejaran para monster. Nah, apakah Alice bisa berhasil melindungi Arin atau tidak? Kita nantikan saja di video selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.